Maka mereka pun dengan gampangnya melakukan dosa dengan anggapan bahwa Allah Maha Pemurah. Allah Al-Karim. Allah nanti akan memaafkan dosa-dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pula kita bisa berjumpa kembali dan insyaallah kita akan meneruskan kajian kita, yaitu membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa. Pada kesempatan yang lalu kita masih membicarakan seputar kesalahpahaman sebagian orang terhadap sebagian nas, sebagian dalil, sehingga menyebabkan mereka meremehkan dosa, menganggap enteng dosa hanya karena salah paham. Seperti halnya kesalahpahaman mereka terhadap surat Ad-Duha ayat 5, ya, seperti yang sudah kita sampaikan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti tidak akan pernah rela kalau ada umatnya yang masuk neraka. Sehingga karena itu tidak akan ada umatnya yang masuk neraka. Maka dengan persepsi ini dia pun kemudian meremehkan dosa. Nanti juga bakal ditolong oleh Nabi, bakal dibantu, dan bakal diselamatkan oleh Allah. Karena Allah tidak ingin menyakiti Nabi-Nya. Allah tidak ingin membuat Nabi-Nya tidak rela, tapi Allah akan membuat Nabi-Nya rela. Dan termasuk hal itu, Nabi tidak akan rela ada umatnya yang masuk neraka. Tentunya ini adalah kesalahpahaman. Juga kesalahpahaman sebagian mereka terhadap firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa. Semua dosa bakal diampuni oleh Allah. Maka dosa apapun silahkan dilakukan. Tidak apa-apa dilakukan. Toh Allah bakal mengampuni semua dosa. Begitu pula di antara kesalahpahaman mereka akan sifat murahnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Karim. Maka mereka pun dengan gampangnya melakukan dosa dengan anggapan bahwa Allah Maha Pemurah. Allah Al-Karim. Allah nanti akan memaafkan dosa-dosanya. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan dalam kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan di antara bentuk kesalahpahaman mereka terhadap sebagian nas, sebagian dalil, sehingga berakibat meremehkan dosa. Berikutnya kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa kagtirari ba'dihim biqaulihi ta'ala finnar. Sebagian mereka ada yang salah paham, tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dalam surah Al-Lail ayat 15-16. Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Api neraka itu, neraka jahanam itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang
mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Jadi mereka beranggapan bahwa neraka jahanam hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Siapa mereka? Yaitu dia yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kami tidak mendustakan kebenaran. Kami tidak berpaling dari iman. Kami mempercayai ayat-ayat Allah, mempercayai kebenaran. Dan kami masih ada iman. Kami beriman kepada Allah. Sehingga mereka beranggapan, jadi yang masuk api neraka hanya orang-orang seperti itu, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kami tidak seperti itu. Jadi kami tidak akan masuk api neraka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala masih tentang neraka, uiddat lil kafirin dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Uiddat lil kafirin, bahwa api neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, anggapan mereka, kami tidak kafir. Kami beriman. Kami orang muslim, kami orang mukmin. Jadi kami tidak akan masuk neraka karena neraka hanya disiapkan untuk orang-orang kafir. Kemudian kata mu'alif, walam yadri hadzal mughtar. Orang yang tertipu ini tidak paham. Anna qaulahu fa'anzartukum naran talazza. Bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'anzartukum naran talazza. Kami peringatkan kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Ini surah Al-Lail ayat 14. Jadi ayat yang sebelumnya dari yang tadi. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Nah, orang yang tertipu ini dia tidak paham bahwa firman Allah tadi fa'anzartukum naran talazza, kami peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Hiya narun makhsusah min jumlati darakati jahannam. Dia adalah neraka yang khusus. Jadi yang dimaksud neraka itu adalah neraka khusus yang merupakan salah satu dari tingkatan neraka jahanam. Di darokat itu tingkatan ke bawah, tingkatan api neraka. Kalau ke atas kan darajat. Kalau ke bawah darokat. Nah, yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, fa'anzartukum naran talazza. Kami peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Ini adalah neraka yang khusus, yang merupakan bagian dari salah satu tingkatan neraka jahanam. Walau kanat jami'u jahannam fahuwa subhanahu lam yaqul la yadkhuluha bal qal la yaslaha illa al-ashqa. Seandainya yang dimaksud itu adalah keseluruhan jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman la yadkhuluha, tidak memasukinya, akan tetapi Allah berfirman la yaslaha illa al-ashqa, tidak akan terpanggang di dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Jadi maksudnya seandainya yang dimaksud ayat tadi keseluruhan jahanam, maka ya mestinya disebutkan ya, la yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Artinya yang masuk ke neraka jahanam hanya orang-orang yang paling celaka. Seandainya itu yang dimaksudkan dengan ayat itu keseluruhan jahanam, bukan salah satu bagian dari api jahanam. Sementara di sini kan Allah tidak berfirman la yadkhuluha. Allah tidak berfirman tidak akan dimasuki, tapi firman Allah la yaslaha illal ashqa. Yang artinya tidak akan terpanggang di dalamnya kecuali orang-orang yang paling bertakwa. Maaf, tidak akan terpanggang di dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Jadi tidak akan terpanggang di dalam api jahanam kecuali orang yang paling celaka. Dalam surah Al-Lail ayat 15. Kemudian wala yalzam min adami siliha adamu duhuliha. Dan tidak terpanggang di dalam api jahanam itu tidak berarti tidak masuk sama sekali. Jadi bisa jadi ada orang yang masuk tapi dia tidak selama-lama tidak terpanggang di dalamnya. Nah, sementara orang ini berkeyakinan bahwa kami tidak akan masuk api jahanam. Ya, tidak akan masuk api jahanam. Fa inna sili akhas minad dukhul. Karena as-sili,
terpanggang itu lebih khusus. Maknanya dari arti ad-dukhul, yakni masuk. Jadi terpanggang itu lebih khusus. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang khusus. Wa nafyul akhas la yastalzim nafyal a'am. Dan menafikan yang khusus tidak berarti menafikan yang bersifat umum. Jadi asli itu artinya khusus. La yaslaha. Tidak akan terpanggang di dalamnya. Kecuali orang-orang yang paling celaka. Sementara jadi penafian yang khusus tidak mengharuskan menafikan yang umum. Yang umum adalah masuk. Jadi bisa saja orang itu masuk neraka. Ya. Orang itu masuk neraka. Jadi jangan kepedean kami tidak akan masuk api jahanam. Padahal yang diancamkan oleh Allah dalam ayat ini itu neraka yang khusus. Ya, yang orang-orang terpanggang di dalamnya. Sementara ada tingkatan api jahanam yang lain. Yang orang-orang bisa masuk ke dalamnya. Tapi dia bisa jadi tidak terpanggang. Karena terpanggang itu artinya khusus, sementara masuk itu artinya umum. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, "Tsumma inna hadzal mughtar law ta'ammala al-ayata allati ba'daha la'alima annahu ghairu dakhilin fiha, fala yakunu madmunan lahu an yujannibaha." Kemudian kata mu'allif, orang yang tertipu ini, orang yang salah paham ini, seandainya dia mencermati ayat yang setelahnya, maka dia akan paham bahwasanya ia bukanlah orang yang dimaksud ayat itu. Dan dia tidak termasuk orang yang mendapatkan jaminan untuk dijauhkan dari api neraka. Karena kan firman Allah dalam ayat yang selanjutnya dalam surah Al-Lail tadi, ketika Allah berfirman, "Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa allazi kadzdzaba wa tawalla." Apa ayat setelahnya? Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan dari api neraka siapa? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Jadi bukan dia pelaku maksiat, pelaku dosa, menggampangkan dan meremehkan dosa. Tapi yang akan dijauhkan dari api neraka, wa sayujannabuhal atqa. Jadi Allah akan menjauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Wa amma qauluhu finnar. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang api neraka, uiddat lil kafirin. Jadi api neraka disiapkan untuk orang-orang kafir. Tadi kan orang itu berhujah dengan ayat ini bahwa neraka hanya untuk orang-orang kafir. Kami tidak kafir. Saya bukan orang kafir, maka ya tidak akan masuk neraka. Apa kata mu'allif di sini? Faqad qala fil jannah, dan Allah juga berfirman tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 133. Wala yunafi i'dadun nar lil kafirin an yadkhulahal fussaq wadh-dhalamah. Wala yunafi i'dadul jannah lil muttaqin an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqal dzarrah minal iman wa lam ya'mal khairan qat. Kata mu'allif rahimahullah, disiapkannya api neraka untuk orang-orang kafir itu tidak menafikan bahwa neraka itu juga akan dimasuki oleh orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Betul, asalnya api neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Tapi ini tidak menafikan bahwa dia juga akan dimasuki oleh orang muslim yang fasik dan zalim, pelaku maksiat. Itu tidak dinafikan. Sama halnya ketika Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa, surga itu uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini tidak menafikan bahwa surga itu juga akan dimasuki oleh orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tapi dia masih ada iman di hatinya. Sekalipun lebih kecil dari atom. Betul, asal surga untuk orang-orang yang bertakwa, yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak menafikan orang yang kurang takwanya.
Bahkan orang yang tidak bertakwa kepada Allah tapi dia masih ada iman, maka orang itu pun ya, masih ada kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun surga untuk orang bertakwa, maka pelaku maksiat pun yang masih ada iman bisa masuk surga. Jadi orang yang tadi bahwa anggapannya dia tidak akan masuk neraka karena neraka hanya untuk orang-orang kafir, itu adalah persepsi yang salah. Karena bisa jadi ya, orang muslim pun yang fasik, zalim, pelaku maksiat, yang durhaka kepada Allah, dia bisa masuk neraka. Ya. Sekalipun tidak seperti orang kafir. Kemudian kata mu'allif berikutnya, wa qad tirari ba'dihim bil i'timadi ala shaumi yaumi Asyura aw yaumi Arafah hatta yaqula ba'duhum shaumu yaumi Asyura yukaffiru dzunubal 'am kullah wa yabqa shaumu Arafah ziyadah fil ajr. Sebagian lagi ada yang tertipu, ada yang salah paham dengan mengandalkan puasa Asyura atau puasa Arafah. Ya, kita tahu puasa Asyura, puasa Arafah itu puasa yang sangat agung. Ya, puasa Arafah yang beberapa hari sudah berlalu. Ya, hari Arafah yang sudah kita lalui. Nah, orang yang berpuasa di hari itu, maka pahalanya akan sangat besar. Bahkan kata Nabi SAW, ya, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wasanata allati ba'dah. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dia bisa menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dia mengampuni dosa setahun sebelumnya. Masya Allah. Jadi puasa Arafah, satu hari saja puasa Arafah, maka pujilah Allah orang yang telah menunaikan puasa Arafah pada bulan hari-hari kemarin, tanggal 9 Dzulhijjah kemarin. Karena ya, ini bisa menghapus dosa 2 tahun ya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura nanti sebentar lagi di bulan Muharram ya, tanggal 10 Muharram yang akan kita lalui dan akan kita lewati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah untuk bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi bisa menghapus dosa setahun. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, orang ini dia tertipu dengan puasa Arafah dengan puasa Asyura ini. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwa puasa Asyura itu akan mengampuni seluruh dosa dalam setahun. Jadi semua dosa akan diampuni dalam setahun. Jadi melakukan dosa apapun gampang, nanti tinggal puasa Asyura, puasa Arafah. Semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Arafah ya, apalagi ini akan menjadi tambahan pahala. Kemudian kata mu'allif, walam yadri hadzal mughtar anna shauma Ramadan was salawatil khams a'zam wa ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura. Orang yang tertipu ini dia tidak paham bahwasanya puasa Ramadan dan salat yang 5 waktu, salat fardu yang 5 waktu, dia lebih agung dan lebih utama dari puasa Arafah dan puasa Asyura. Wahia innama tukaffiru ma bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Namun demikian, dia hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Hanya bisa menghapuskan dosa ketika dosa besar dijauhi. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu, puasa Ramadan ya jelas dia lebih utama pada puasa sehari hari Arafah
ataupun hari Asyura. Sekalipun pahalanya sangat besar. Tapi tentunya puasa Ramadan lebih utama. Sholat yang 5 waktu lebih utama. Karena bagaimanapun dari sisi jumlah puasa Ramadan lebih banyak 1 bulan. Ya, di siangnya 1 bulan. Dan sholat 5 waktu juga tiap hari dilakukan. Ya, tiap hari dilakukan. Dan juga itu fardu. Wajib. Tentunya bagaimanapun besarnya pahala yang sunnah tidak akan bisa mengalahkan pahala yang wajib. Ya. Karena puasa Ramadan itu wajib. Dan sholat yang 5 waktu itu wajib. Nah, namun demikian, puasa Ramadan dan sholat yang 5 waktu itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Jadi akan terhapus dosa dengan syarat tidak melakukan dosa besar. Sementara orang ini beranggapan bahwa puasa 1 hari puasa, Asyura dan Arafah saja bisa menghapuskan semua dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis saya disebutkan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan itu merupakan penghapus dosa. Ya, penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan, dosa besar dijauhi. Jadi ada syaratnya. Kemudian kata mu'allif, Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah la yaqwiyani ala takfiris saghair illa ma'andimami tarkil kabair ilaiha. Puasa Ramadan ya, dari Ramadan ke Ramadan, dari Jum'ah ke Jum'ah itu tidak akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dibarengi dengan meninggalkan dosa besar. Jadi melakukan ibadah-ibadah tadi, puasa Ramadan, Jumat, salat yang 5 waktu, itu akan menghapus dosa. Akan menghapus dosa kalau dosa besar ditinggalkan. Fayaqwa majmu'ul amrayn ala takfiris saghair. Maka gabungan dari keduanya itu yang bisa menghapuskan dosa. Dosa-dosa kecil. Jadi gabungan dari keduanya melakukan ibadah-ibadah tadi, puasa, salat, Jumat, ya, Jumatan, dan meninggalkan dosa besar. Itu yang akan bisa menghapuskan dosa kecil. Fakaifa yukaffiru shaumu yaumin tatawwu'un kull kabirah amilaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alaiha ghaira ta'ib minha? Bagaimana mungkin ya? Puasa sunnah 1 hari. Puasa sunnah 1 hari yaitu puasa Asyura atau puasa Arafah bisa menghapuskan semua dosa besar yang dilakukan seorang hamba sementara dia masih melakukannya dan dia tidak bertobat darinya. Jadi nggak mungkin. Hadza muhal. Itu tidak mungkin. Jadi puasa hanya 1 hari bisa menghapus semua dosa besar. Puasa Ramadan saja itu tidak bisa menghapus dosa besar. Kata mu'allif rahimahullah di sini. Kemudian ala annahu la yamtani'u ayyakuna shaumu yaumi Arafah wa yauma Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil am ala umumihi. Namun demikian ya bisa saja puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura itu akan mengampuni, akan menghapus semua dosa dalam 1 tahun secara umum. Wa takunu min nususil wa'dil lati laha syurut wa mawani. Dan dia ya, termasuk dalil-dalil yang berisi janji yang baik, namun ada syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Wa yakunu israruhu 'alal kaba'ir mani'an minat takfir. Dan terus-menerusnya dia melakukan dosa besar menjadi salah satu penghalang untuk bisa terhapusnya dosa. Jadi penghalang terhapusnya dosa kecil saat orang itu melakukan dosa besar sekalipun dia melakukan ibadah-ibadah tadi. Fa idza lam yusir 'alal kaba'ir tasa'ada shaum wa adamul israr wa ta'awunuhuma 'ala umumi takfir. Jika orang itu tidak terus-menerus melakukan dosa besar dan
dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar, maka puasa dan tidak terus-terusnya melakukan dosa besar itu bisa menghapus dosa. Di puasa yang tadi, puasa Asyura, puasa Arafah, dibarengi dengan meninggalkan dosa besar, itu yang akan mampu menghapus dosa. Kama kana Ramadan was salawat al-khams ma'a ijtinabil kaba'ir mutasa'idaini muta'awinain ala takfiris saghair. Sebagaimana halnya Ramadan, ya, puasa Ramadan, ya, dan sholat yang 5 waktu dibarengi dengan meninggalkan dosa-dosa besar, maka itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi puasa Arafah, puasa Asyura tadi akan menghapus dosa dalam 1 tahun, bahkan dalam 2 tahun untuk puasa Arafah, itu jika dibarengi dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu pula ketika seorang melakukan puasa Ramadan dan sholat yang 5 waktu, dia akan menghapus dosa-dosa, dosa kecil jika dibarengi dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar terus dilakukan, sementara dia, saya puasa Arafah saja, saya puasa Asyura saja, dia akan menghapus dosa, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Ma'annahu subhanahu qad qal in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Dalam surah An-Nisa ayat 31. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Jadi Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita jika kita meninggalkan dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Syaratnya meninggalkan dosa besar. Fa'ulima anna ja'ala syai'i sababan litakfir la yamtani' an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfir. Dari hal itu bisa diketahui, ya, bahwasanya dijadikannya sesuatu sebagai sebab penghapus dosa itu tidak menghalangi adanya sebab lain yang bisa menghapus dosa. Jadi ada satu amalan yang bisa menghapus dosa, tidak menghalangi adanya sebab lain. Puasa Asyura menghapus dosa, puasa Arafah menghapus dosa. Tapi ada sebab lain, yaitu meninggalkan dosa besar. Wa yakunu takfir ma'ajtima'is sababain aqwa wa atam minhu ma'an firadi ahadihima. Terhapusnya sebuah dosa dengan bergabungnya 2 sebab, maka itu akan lebih kuat, lebih sempurna dalam menghapus dosa ketimbang kalau hanya 1 sebab saja. Jadi berkumpulnya 2 sebab untuk menghapus dosa, itu dengan melakukan amal ibadah tadi. Puasa Asyura, puasa Arafah, sholat 5 waktu, Ramadan, itu kan penghapus dosa. Nah, akan semakin kuat dalam menghapus dosa, akan semakin sempurna dalam menghapus dosa ketika disertai dengan sebab yang lain, yaitu meninggalkan dosa besar. Ketimbang kalau yang dilakukan hanya salah satu saja. Wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atam wa ashmal. Dan ketika sebab-sebab penghapus dosa itu semakin kuat, maka akan semakin kuat pula pengaruhnya, semakin sempurna dan semakin menyeluruh. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kesalahan pemahaman, kesalahan persepsi sebagian orang terhadap nas-nas atau dalil-dalil yang ada. Sehingga karena salah paham itu kemudian mereka meremehkan dosa, menggampangkan dosa. Dan ini tentunya
adalah hal yang keliru, maka di dalam memahami dalil, di dalam memahami nas-nas yang berisi janji-janji baik dari Allah, berisi pengampunan dosa dengan amalan itu, jangan hanya dipahami dari nas itu saja. Ya. Yang kemudian, apalagi kalau kemudian kita salah paham, kita menggampangkan perbuatan dosa dan maksiat hanya karena kita bergantung dengan dalil-dalil itu. Karena ada dalil-dalil lain yang menyertainya, ada dalil ancaman, ya, ada dalil peringatan-peringatan dan seterusnya, maka kita harus gabungkan itu semua. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi kemudian kita meremehkan yang lain. Memperhatikan satu sisi, tapi kemudian kita tidak memperhatikan sisi yang lain. Maka ini adalah keliru, tapi kita harus pahami semuanya secara utuh, sehingga pemahaman kita menjadi lurus dan benar.